Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar jelas ya teman-teman? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita bersama, Doktorah Ustazah Oki Setiana Dewi, dan juga yang kami muliakan para asatiz wa asatidzah fi maskanul huffaz, dan yang kami banggakan para santri dan santriwan yang insya Allah ridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesabaran tanpa batas dalam proses thalabul ilminya, dan insya Allah menyelesaikan program hingga selesai, istiqomah dan terus sabar ya. Dan tentu tidak mengurangi rasa hormat kami terutama kepada jemaah Katupat yang ikut berhadir pada pagi menjelang siang ini, bahkan yang sudah istiqomah ya, sudah beberapa tahun lalu mungkin. Jadi Katupat ini saya ingat sekali ya, kita memulai program kajian online ini di tahun 2019. Nah, saat itu juga saya dengan Ummah Oki yang menjadi pemateri setiap Jumatnya sempat sebentar terputus, dan akhirnya kita mulai kembali sampai hari ini. Itu udah sekitar 6 masuk 7 tahunan lah ya untuk kajian online ini. Nah, mungkin teman-teman siapa aja nih yang sudah istiqomah dari tahun-tahun lalu yang sudah mengikuti kajian online kita ini, Masya Allah. Apresiasi dari kami tentunya, dan doa kita bersama semoga Allah kasih istiqomah selalu hingga Allah wafatkan kita insya Allah, amin ya rabbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, bagi teman-teman yang baru join mungkin ya, lah Ustazah Okinya mana, bukannya ini kajiannya Ustazah Oki begitu ya. Nah, untuk teman-teman yang baru join mungkin bertanya-tanya ya, kalau teman-teman yang memang sudah istiqomah dari awal mengikuti kajian Katupat mungkin juga sudah mengenal kami. Di awal saya sedikit menyampaikan pengantar teman-teman ya, menjelang sembari kita menunggu Ummah Oki join untuk menyempurnakan taklim kita pada pagi ini. Jadi kami minta waktunya ya 10 sampai 15 menit sembari kita menunggu Ummah Oki join yang nanti akan menyempurnakan kajian kita pada pagi ini insya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah sudah 7 tahun ikut Katupat, Kak Nabila Zaitun, Masya Allah. Saya dari tahun 2021, sudah dari 3 tahun. Itu banyak ya di kolom chat yang Masya Allah sudah banyak juga ternyata dari teman-teman yang sudah istiqomah dari lamanya mengikuti kajian Katupat ini. Nah, Alhamdulillah, insya Allah sekitar 10 menit ke depan saya akan mengisi sedikit pengantar sembari kita menunggu Ummah Oki join. Saya tidak akan bosan ya teman-teman untuk mengingatkan kita semua terus-terusan, karena memang sudah perintah Allah ya, bahwa saling mengingatkanlah kalian dalam ketaatan ya, Allah perintahkan kepada kita. Jadi di sini sebenarnya fungsi saya lebih kepada mengingatkan yang terlupa dan membangunkan yang tertidur. Ya, kalau dakwah di tengah-tengah teman-teman yang memang sudah beriman kepada Allah, bahkan juga sudah istiqomah dengan Al-Qur'annya ya, itu ya sangat luar biasa sekali. Jadi fungsi kami hanya mengingatkan saja, dan tentu ini juga reminder untuk diri kami sendiri. Dan kami tidak akan bosan mengingatkan kepada kita semua ya, setiap Jumat kami sampaikan bahwa dibedakanlah aktivitas kita di hari Jumat dengan hari-hari yang lainnya. Karena kenapa? Jumat ini adalah Jumat yang penuh dengan keberkahan, hari yang paling mulia, merupakan hari lebaran pekanannya kita sebagai umat muslim, yang mana di hari Jumat, antara Jumat ke Jumat itu ada penghapusan dosa kata Rasulullah, dan barang siapa membaca surah Al-Kahfi, Allah akan berikan cahaya dari Jumat ke Jumat. Nah, begitu besar teman-teman fadilah ataupun kelebihan hari Jumat itu dibanding hari-hari lainnya. Nah, makanya kenapa kita sebagai umat muslim ini harus mengintai ya, kita harus mengintai hari-hari yang mana fadilahnya lebih. Karena wallahu alam tidak ada yang tahu, bisa jadi Jumat ini adalah Jumat terakhir kita. Jadi bedakan aktivitas kita di hari Jumat dengan hari-hari lainnya. Kalau dari hari Senin hingga hari Kamis kita sibuk dengan duniawi kita ya, kita sibuk dengan pekerjaan kita,
minimal lah di hari Jumat ini, khususkan dan istiqomahkan ya amal ibadah kita. Salah satu amal yang sudah teman-teman istiqomah mungkin dari dulunya ya, sebagian dari kita di hari Jumat, oh saya ikut taklim, saya ikut katupat, di hari Jumat saya bersedekah, entah itu menyiapkan makanan untuk para ikhwan ya di masjid, ataupun memberi makan anak yatim, ataupun bersedekah kepada lembaga-lembaga pesantren mungkin, walaupun itu sedikit teman-teman ya, walaupun sedikit. Yang Allah lihat itu tentu nilainya niat kita ya, bukan seberapa banyak, seberapa mampu kita. Jadi kalau ada sedikit rezeki, sisipkanlah dan usahakan di hari Jumat, karena kita akan mendapatkan fadilah yang lebih di antara hari-hari lainnya. Dan begitu juga di hari Jumat ada doa yang diijabah ya, perbanyak doanya, perbanyak solawatnya. Insya Allah wasilah solawat itu nanti Allah akan kencangkan diijabahnya doa. Kalau di hari-hari lain kita bersolawat mungkin 100 kali dalam satu hari, atau baru bisa istiqomah 50 kali dalam satu hari, usahakan ya di hari Jumat ini, kalau tidak lebih-lebih banget, minimal 101, yang penting ada lebihnya gitu ya. Itu bukti kita bahwa mengistimewakan ya kemuliaan dan keberkahannya di hari Jumat. Alhamdulillah, awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'an fi hadhil makan ya. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Allah beri kita nikmat sehat ya, dan kesempatan untuk kembali menghirup udara segar di hari Jumat ini, untuk kembali hadir di taman-taman surga ini, yang kata Rasulullah bahwa majelis ilmu, majelis zikir, yang mana majelis itu perkumpulan mengingat Allah, itu adalah taman-taman surga kata Rasulullah. Maka perbanyaklah doa, maka mampirlah di situ, pesan Rasulullah kepada para sahabat. Jadi kita berada di taman-taman surga teman-teman, walaupun mungkin secara virtual ya, walaupun tidak berkumpul, tentu ini tidak akan mengurangi keberkahan dari taklim kita. Jadi lagi-lagi syukur kita panjatkan kepada Allah, yang tidak semua orang Allah gerakkan hatinya untuk mau duduk taklim, untuk mau duduk mendengarkan majelis. Tidak semua orang yang Allah gerakkan hatinya. Di antara sebagian mereka belum terpanggil hidayah ya untuk ikut taklim, untuk ikut belajar. Di antara sebagian mereka Allah tidak kasih kesehatan. Di antara sebagian mereka Allah masih sibukkan mereka dengan duniawi mereka. Tapi di antara banyaknya makhluk di muka bumi Allah ini, kita terpilih salah satunya ya di hari Jumat ini untuk duduk di majelis. Itu sesuatu hal yang sangat luar biasa sekali teman-teman. Mungkin kalau kita pikir itu hal kecil ya, oh semua orang juga bisa kali duduk di taklim, tapi tidak semua orang yang tergerak hatinya. Jadi sesekali teman-teman sempatkanlah ya tomak ninanya. Kami selalu sampaikan dalam hidup ini kita harus ada tomak ninanya, ada harus berhenti sejenaknya ya, dipikirkan kembali nikmat apa yang sudah Allah kasih kepada kita. Sempatkan satu waktu kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Pesan kami selalu kepada santri-santri ya, kalian jangan lupa, saya selalu pesankan, hendak tidur itu diperhatikan kembali ya, dan diingat kembali kegiatan kita di hari itu. Sempatkan satu waktu berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih hari ini saya sudah bangun tahajudnya. Ya Allah, terima kasih hari ini saya sudah tepat waktu sholatnya dengan sholat-sholat sunnahnya. Terima kasih ya Allah sudah gerakkan hati saya duduk mendengarkan taklim pada majelis katupat. Terima kasih ya Allah, di hari Jumat ini saya masih bisa bernapas dengan segar. Terima kasih ya Allah. Diluangkan ya sedikit waktu, hanya 1 menit teman-teman, untuk berterima kasih kepada Allah. Akhirnya kita menghitung-hitung nikmat Allah, menjadikan kita orang yang bersyukur pastinya ya. Jangan terus-terusan kufur ya, jangan terus-terusan memandang nikmat orang lain, karena itu menyebabkan kita kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku nih saya akan aku tambah, dan barang siapa yang kufur, yang ingkar, maka tunggulah azabku yang bersengatan pedih. Nah, apa salah satu penyebab kita itu kufur? Dengan kitanya terus-terusan memandang kenikmatan orang lain. Ini memang sudah fitrahnya manusia ya, kebanyakan kita seperti itu. Kita terlalu sering memandang kenikmatan orang lain
akhirnya kita lupa bersyukur atas nikmat kita sendiri. Kadang kita melihat hidup orang kok enak banget ya, kayaknya nggak ada masalahnya, kok enak banget, kok saya doang yang dibikin seperti ini sama Allah. Kadang itu yang membuat kita kufur. Padahal kita tidak tahu, yang kita lihat hidup mereka enak, yang kita lihat hidup mereka tenang-tenang saja. Kita tidak tahu di balik itu apa yang mereka alami, di balik itu ujian apa yang sedang mereka lalui ya. Tidak ada di muka bumi Allah ini teman-teman orang yang tidak Allah uji, karena memang dunia ini tempatnya ujian. Jadi sekarang ini ya, semua kita juga lagi berjuang dengan ujiannya masing-masing. Jadi stop membandingkan diri kita dengan orang lain. Stop untuk membandingkan kenikmatan orang lain dengan kenikmatan kita. Ketika kita terus-terusan memandang kenikmatan orang lain, itulah yang membuat peluang kita untuk kufur. Nauzubillah, jangan sampai. Jadi itulah salah satu tips ya. Itu memang kecil teman-teman ya. Hanya berterima kasih ya. Sempatkan waktu kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat hari itu. Itu hal yang kecil tapi akan berdampak besar. Itu yang akan menanamkan nanti rasa syukur dalam diri kita. Ya, semoga kita di sini Majelis Ketupat semuanya tergolong kepada hamba-hamba yang syakirin insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tsumma saniyan la tansa nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Ketupat yang insyaallah diridhai Allah. Adapun tema kita pada pagi ini ya, ada teman-teman yang tahu tema kita pada pagi ini yaitu tentang bekal ke kampung akhirat ya. Jadi mempersiapkan bekal ke kampung akhirat. Nah, di sini kami sedikit menyampaikan pengantar ya teman-teman. Insya Allah nanti kajian kita ini akan disempurnakan oleh guru kita bersama, Dr. Ustazah Oki, yang sekitar 5 menit lagi insya Allah akan join bersama kita. Nah, di sini kami ingin sedikit membahas teman-teman bahwa kita sebagai manusia ini ada kewajiban ya terhadap siapa saja. Kewajiban kita yang 3 ini ya, memang bicara tentang bekal ke kampung akhirat kelak ya. Dunia ini memang tempatnya persinggahan, dunia ini memang tempatnya kita untuk mengumpulkan bekal ya. Dunia ini sifatnya sementara, jadi jangan kita masih punya mindset yang oh saya sepertinya umurnya masih panjang kok gitu. Wallahu alam, tidak ada yang tahu. Bisa jadi ya pekan ini Allah panggil kita, bisa jadi hari ini Allah panggil kita, tidak ada yang tahu. Jadi jangan terlalu optimis dengan umur yang masih muda. Ini terutama nih buat kita anak-anak muda ya, buat para santri-santri nih. Ingat, jangan terlalu optimis dengan umur yang masih muda. Oh saya masih muda kok, kayaknya masih panjang lah umurnya gitu ya. Tidak ada yang tahu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang pasti adalah semua akan wafat. Dan kapan waktunya itu tidak ada yang tahu. Meninggal tentunya tidak syaratnya sakit. Meninggal tentunya tidak syaratnya tua. Tapi ketika habis kontrak kita bersama Allah, Allah panggil kita. Nah, pertanyaannya, kenapa orang-orang sekeliling kita, bahkan ya ada orang tua kita, ada saudara kandung kita, nenek kakek kita mungkin, guru kita, teman kerabat kita yang duluan Allah panggil. Kenapa mereka duluan Allah panggil? Kenapa Allah masih beri kita jatah umur? Jawabannya hanya satu teman-teman. Allah panggil orang-orang terdekat kita. Allah sudah panggil orang-orang yang kita cintai karena Allah ingin mereka istirahat dari capeknya dunia, istirahat dari hiruk pikuknya dunia yang tidak akan pernah selesai ini ya. Selesainya nanti saat hari kiamat. Allah ingin mereka beristirahat dan menikmati amal-amal mereka. Dan kenapa Allah masih beri kita jatah umur? Kenapa Allah masih beri kita kesempatan hidup sampai pagi ini? Jawabannya hanya satu, alasannya hanya satu. Karena Allah ingin kita mengumpulkan amal untuk pulang nanti ke hadapan Allah lebih banyak
Ya, jadi tidak ada alasan yang lain, tidak ada alasan untuk mengejar cita-cita, tidak ada alasan untuk mengejar impian duniawi, tidak ada alasan untuk mengejar harta, pangkat, dan jabatan. Tidak, alasannya hanya satu. Kenapa Allah hidupkan kita sampai hari ini? Karena Allah ingin kita mengumpulkan amal lebih banyak. Jadi manfaatkan, maksimalkan umur yang sudah ada. Allah sudah beri kita jatah umur ya, yang hari ini mungkin di sebagian kita ada yang umur 20 tahun, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bahkan 60 tahun mungkin yang ada di jemaah Ketupat ini. Sudah berapa lama waktu yang sudah kita berikan untuk Allah? Sudah berapa lama waktu yang kita fokuskan untuk akhirat kita? Ya, kalau sudah Allah kasih umur ya, dengan umur yang sudah panjang tapi belum juga mampu mendekatkan kita kepada Allah, hingga umur berapa ya yang kita minta yang bisa mendekatkan kita kepada Allah? Jadi tidak ada alasan untuk kita dihidupkan di dunia ini melainkan mengumpulkan bekal sebanyaknya untuk pulang ke kehidupan akhirat nanti. Ingat teman-teman ya, ad-dunya sejinul mukminin. Dunia ini penjara untuk orang yang beriman. Jadi kalau teman-teman ngerasa kok banyak ya kegelisahan hidup, kok sedih banget ya dunia ini, kok sakit banget ya hidup di dunia ini, kok banyak banget ya yang gak ideal. Ya ini dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Kalau teman-teman merasakan ketidakidealan dunia ini, berarti mungkin bisa jadi kita salah satu termasuk kepada golongan orang yang beriman. Tapi kalau masih dunia ini menjadi prioritas kita, kita masih dengan kebahagiaan dunia, enak aja hidupnya, maksiat jalan tapi kebahagiaan lancar gitu ya, itu hati-hati. Ya, karena bagi orang yang tidak beriman itu dunia ini adalah surga. Bagi orang yang beriman, dunia ini adalah penjara. Jadi teman-teman yang hari ini sedih, yang hari ini banyak lukanya, banyak sakitnya, nggak apa-apa ya. Memang dunia ini tempatnya sakit, dunia ini tempatnya luka. Istirahat itu nanti di surganya Allah. Jadi kalau teman-teman ngerasa sekarang banyak banget yang tidak ideal dalam kehidupan ini, nggak apa-apa. Tujuan kita nggak dunia. Ingat ya, tujuan awal kita bukan duniawi, tapi tujuan kita tentu kelak pertemuan dengan Allah. Nah, ingat ya teman-teman, di kalau sekarang ada yang lagi bersedih, ada yang lagi galau, ada yang lagi gelisah, ada yang lagi hancur hatinya, nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi kita salah satu termasuk golongan orang yang beriman. Ya, jadi positive thinking, berterima kasih lagi kepada Allah. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan surga dunia ini ya kepada hati kita begitu. Nah, jadi ingat ya bahwa dunia ini memang tempatnya luka, dunia ini tempatnya berkomentar, dunia ini tempat segala tidak baik itu di dunia ini teman-teman. Ya, karena segala yang baik itu nanti di surganya Allah. Nah, semoga doa kita di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, di majelis ilmu yang penuh dengan barokah ini, jangan hanya di Ketupat saja Allah kumpulkan kita, tapi doa kita sampai kelak di surga Firdausnya Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini kami sedikit membahas ya tentang ada 3 kewajiban bagi diri manusia ini teman-teman. Yang pertama, kewajiban manusia kepada Allah. Kewajiban kita kepada pencipta, kewajiban kita kepada Allah tentu tak lain dan tak bukan takwa, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kewajiban kita kepada diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kewajiban kita sesama manusia yang lain. Nah, kalau kita sudah menjalankan 3 peran kita ini, insya Allah teman-teman ya, hidup akan selamat dunia wal akhirah. Karena kewajiban kita hanya 3 ini saja. Yang pertama, kewajiban kita kepada Allah ya, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab ya, wahai Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau apa itu takwa? Apa jawab Ubay bin Ka'ab kepada Umar bin Khattab? Wahai Umar bin Khattab, pernahkah engkau jalan di remang-remangnya cahaya ya? Pernahkah engkau jalan di tengah duri?
Lalu Umar bin Khattab menjawab, pernah. Lalu apa yang engkau lakukan? Ya, tanya Ubay bin Ka'ab. Lalu Umar bin Khattab menjawab, ya saya berhati-hati di atas jalan tersebut. Saya mencari jalan yang baik. Saya mencari jalan yang selamat. Lalu apa jawab Ubay bin Ka'ab? Ya, begitulah takwa. Takwa itu adalah hati-hati. Karena ada halal, ada haram, ada hak, ada batil, ya. Ada syubhat, ada thayyib, ya. Semua ada. Jadi takwa itu hati-hati. Hati-hati kita dalam bertindak, hati-hati kita dalam mengambil keputusan berbuat apapun, itu bagian dari takwa, ya. Jadi salah satu tentu kewajiban kita sebagai manusia tentu tidak lain dan tidak bukan meningkatkan ketakwaan kepada Allah, bertakwa kepada Allah, ya. Takwa ini banyak macamnya ya teman-teman. Di dalam Al-Quran banyak dikatakan apa macam-macam takwa itu, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu banyak sekali. Salah satunya tentu di dalam surah Ali Imran ayat ke-133. Di situ Allah perintahkan kepada kita untuk menyegerakan, ya, menyegerakan meminta ampun kepada Allah, menyegerakan taubat kepada Allah, ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kata Allah, bersegeralah kamu mencari ampunan Tuhanmu, kata Allah, ya. Dan mendapatkan surga yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa? Yang Allah sediakan, ya. Uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Dilanjutkan ayat setelahnya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimin, ya. Ini salah satu orang-orang yang Allah sediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bagi siapa mereka, ya? Salah satunya yaitu orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarah, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai bagi orang-orang yang pelaku kebaikan. Nah, dalam firman Allah ini, ya, Allah memperintahkan kepada kita bahwa Allah sudah menyiapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi mereka yang salah satunya mau berinfak, ya, berinfak di jalan Allah, baik itu dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kadang ya begitulah, ya, dalam keadaan lapang pun belum tentu tergerak hati kita untuk mengeluarkan hak dari harta yang Allah titipkan, ya, apalagi kadang dalam keadaan sempit. Nah, cukuplah firman Allah ini menjadi reminder untuk kita, menjadi pengingat untuk kita, ya, bahwa berinfak itu tidak menunggu waktu lapang, membantu itu tidak menunggu waktu luang, ya, tapi bahkan Allah perintahkan di saat waktu lapang dan di saat waktu sempit pun dianjurkan, ya, dan diperintahkan untuk berinfak. Nah, kembali lagi kita kepada kabar gembiranya. Ketika kita menjalankan itu, Allah sudah siapkan surga seluas langit dan bumi. Karena itu termasuk dari perbuatan orang yang bertakwa, ya. Kemudian bagi siapa? Bagi mereka yang menahan amarah. Nah, ini untuk kita, ya, yang gampang sekali naik emosinya, ya, yang tinggi banget tensinya. Nah, ingat ayat Allah ini. Kalau tiba-tiba ingin marah, tiba-tiba memuncak amarahnya, ya, ingat lagi ini ayat Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-134. Di situ Allah menjelaskan bagi orang yang bisa menahan amarah, Allah sudah siapkan surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian bagi siapa lagi? Bagi mereka yang bisa memaafkan, saling memaafkan. Ingat teman-teman, ketika kita dibohongi orang, ya, jujur saja, kita juga pernah kok membohongi. Ketika kita dizolimi orang, jujur aja, kita juga pernah kok menzolimi, ya. Ketika kita disakiti orang, kita juga pernah menyakiti orang. Ketika kita dilukai orang, kita juga pernah melukai orang. Jadi itulah fungsinya kata maaf. Jangan terlalu egois dalam hidup ini. Cukuplah, ya, di hari hisab nanti, persoalan kita sendiri saja belum tentu mudah nanti teman-teman di yaumil hisab. Apalagi kita bawa-bawa persoalan duniawi ini, yang tidak mau memaafkan orang lain, egois sekali, emosi sekali. Nah, itu harus berhati-hati, ya. Jadikanlah hati kita mau memaafkan dan mau meminta maaf. Orang yang memaafkan itu bukan berarti orang yang rendah.
Orang yang memaafkan itu bukan berarti orang yang kalah, tapi mereka adalah orang yang Allah cintai, ya. Siapa orang yang Allah cintai? Ketika kita punya peluang untuk berbalas tapi kita memilih untuk memaafkan. Nah, itulah orang-orang yang Allah cintai. Jadi semoga termasuk kita salah satunya ya, dari ciri yang Allah siapkan surga yang seluas langit dan bumi ini. Orang yang mau memaafkan. Kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya 135 ya. Ayat selanjutnya apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Ya, kata Allah di ayat 135 Ali Imran itu, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji dan menzalimi diri sendiri, lalu mereka mengingat Allah. Jadi ketika berbuat kesalahan itu ya, bukan berarti tidak ada peluang untuk masuk surganya Allah ya. Jadi salah satu teman-teman golongan orang yang berada di surganya Allah itu adalah orang yang pelaku dosa namun segera meminta ampun kepada Allah. Jadi salah itu biasa, kesalahan itu manusiawi banget ya. Kita manusia memang tempatnya salah. Tapi bukan berarti tidak ada peluang untuk taubat, bukan berarti tidak ada peluang untuk masuk surganya Allah. Nah, jadi salah satu penduduk surga itu adalah mereka yang pendosa yang kemudian meminta ampun kepada Allah. Nah, kita yang mungkin kelam masa lalunya di masa jahiliyah dulu, yang mungkin belum pernah menuntut ilmu, bahkan di zaman dulu akses untuk menuntut ilmu itu susah, entah itu guru tidak ada, begitu ya. Sekarang baru Allah gerakkan hati untuk mendengarkan taklim, baru Allah gerakkan hati untuk belajar Al-Quran ya. Nggak apa-apa, cukup masa lalu dulu itu cukup kita yang tahu ya. Masa lalu dulu itu Allah sudah tutup, jangan kita yang bercerita ya. Namun mulai hidup baru yang hari ini kita kembali kepada Allah, ingat Allah tidak melihat siapa kita di masa lalu, tapi yang Allah lihat adalah kesudahan kita nanti. Ingat teman-teman ya, Allah tidak melihat kita di masa lalu. Jadi seburuk apapun kita di masa lalu, sejahiliyah apapun kita di masa lalu, nggak apa-apa ya, cukup kita dan Allah yang tahu. Allah sudah tutup aib kita itu, dan sekarang kita kembali kepada Allah. Jangan sampai lagi diungkit-ungkit masa lalu itu. Sekarang kita fokus kepada perbaikan diri kita. Insya Allah Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Allah tidak melihat siapa kita di masa lalu, tapi yang Allah lihat adalah kesudahan kita nanti. Jadi semoga kita-kita yang di sini termasuk orang yang bertaubat ya kepada Allah atas kesalahan kita di masa lalu. Dan bagi kita yang sudah istiqomah dalam ibadah, ingat teman-teman, setan itu kalau tidak berhasil menghalang-halangi kita untuk beribadah, dia akan berusaha untuk menjadikan kita merasa diri paling baik. Nah, itu hati-hati ya. Bagi kita yang hari ini sudah ngerasa bisa istiqomah ibadahnya, sudah bisa istiqomah dalam tahajudnya, tilawahnya, hati-hati ya. Itu kerjaannya syaitan. Kalau dia tidak bisa menghalangi kita untuk beribadah, dia akan membuat kita merasa diri paling baik. Jadi hati-hati, setiap harinya teruslah perbaharui niat, teruslah minta sama Allah keistiqomahan, keikhlasan, dan kesabaran ya dalam menjalankan kehidupan ini. Dan tentu doa kita bersama, semoga dalam perjalanan kehidupan kita ya, yang namanya ujian itu tidak akan pernah lepas teman-teman. Namun apa doa kita? Ya Allah, berilah kami pundak yang kuat ya Allah, untuk menerima segala ujian Engkau ya Allah. Berikan kami hati yang sabar ya Allah, sabar tanpa batas ya Allah, untuk menerima segala ujian Engkau ya Allah. Berikan kami hati yang lapang ya Allah, berikan kami hati yang ikhlas ya Allah, untuk menerima segala keputusan Engkau ya Allah. Dan jadikan kami orang yang ridha dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Harapan kita kelak Allah panggil kita dengan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata Allah? Wahai hamba-hambaku ya, segeralah berkumpul dengan mereka dan datanglah ke surganya Allah. Ini yang kita harapkan nanti, seruan Allah kepada kita teman-teman. Jadi bukan kita meminta kepada Allah untuk tidak diberi ujian, karena itu mustahil ya. Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah pasti memberikan setiap manusia itu ujian ya.
baik itu sedikit penderitaan, harta, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Wabasyiris sabirin, dan berikan kabar gembira bagi mereka-mereka yang sabar. Siapa mereka-mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang berkata semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita tidak meminta kepada Allah tidak diberi ujian, tidak. Tapi yang kita minta hati yang lapang, hati yang ikhlas, pundak yang kuat, ya, pikiran yang sehat menerima segala ujian Allah. Karena salah satu tingkat ya yang tertinggi dalam kehidupan ini teman-teman, ketika kita ridho dengan segala pemberian Allah dan Allah pun ridho kepada kita. Ya, itu yang kita minta. Jadi cukup demikian yang dapat kami sampaikan ya. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua, terutama tentu untuk kami yang menyampaikan. Semoga kajian kita di setiap Jumat ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah teman-teman. Itu yang kita harapkan. Kelak Allah bertanya, untuk apa HP yang kita punya, untuk apa teknologi yang Allah berikan yang sudah kita perbuat. Nanti semua itu akan menjadi saksi ya. Teman-teman yang punya HP, teman-teman yang punya laptop, teman-teman yang ikut Zoom, kelak semuanya menjadi saksi. Ternyata kita buat untuk menuntut ilmu, ternyata kita jadikan untuk taklim, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya kelak akan menjadi saksi insya Allah. Jadi ya semoga kita yang di sini tergolong kepada hamba-hamba yang selalu bersabar dalam ketaatan ya, dan selalu menerima segala apapun bentuk yang Allah kasih kepada kita. Dan ya tentu semoga di dunia ini Allah berikan kita kesabaran tanpa batas, dan kelak di akhirat Allah hadiahkan kita surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Insyaallah nanti akan disempurnakan taklim kita pada pagi ini oleh guru kita bersama, Ummah Oki Sedana Dewi. Insyaallah kita doakan beliau sehat-sehat selalu ya, panjang umur beliau dalam ketaatan dan kebahagiaan. Allah lancarkan studi beliau ya, karena sekarang Ummah ya istilah mungkin pindah kewarganegaraan ya, mudah-mudahan untuk sementara. Sekarang beliau lagi studi di Mesir, jadi kita doa ya dengan anak-anak beliau, semoga Allah jaga beliau dimanapun, karena kita tentu sangat butuh dengan keilmuan beliau, dengan motivasi beliau ya, dan tentu insya Allah beliau selalu akan membersamai kita dan memberikan nasihat-nasihatnya yang mulia untuk kita insya Allah. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya kami banyak-banyak minta maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.